Selamat datang di channel Ghosting, channel yang akan membahas seputar horor. Ini adalah konten pertama gua. Saksikan. Dan kali ini gua bersama sosok orang yang sudah sering kita lihat di channel YouTube Sarang Demit. Kita akan bahas tuntas tentang Sarang Demit bersama penulis yang kali ini lagi viral, Bung Rory. Ya. Halo, Bang. Halo, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Ini konten gue, Bang. Konten pertama ya, Konten Bang? pertama gue Ya. yaitu ghosting yang memang gue benar-benar seneng hari ini gue kedatangan sosok seorang yang memang kali ini menurut gue adalah orang yang sosok hebat di serial Pocong Dulu. Ya. Wah. Terlalu memuji sih, tapi nggak apa-apa. Oke. Gila, Bang. Ini jujur aja, Bang. Gue konten pertama dan ini kita mulai jam 1 tengah malam dini hari, Bang. Jam 1 banget ini, jadi benar-benar menantang ya kan. Auranya juga kayaknya nih, ya udahlah. Gini, Bang, ya. Yang gue pengen tahu tentang lo sebagai penulis di Sarang Demit, itu gimana sih? Tentunya para penonton setia lo, para penonton serial Pocong Dulu ingin tahu bagaimana asal mula sosok Bang Rory bisa membuat channel YouTube yaitu Sarang Demit. Sarang Demit, ya. Boleh kasih tahu ke kita, Bang? Oke. Sebenarnya perjalanannya panjang sih, Bang, untuk membangun channel YouTube itu. Pertamanya kan dari menulis ya. Saya tuh hobi banget menulis konten-konten horor, tapi bukan berarti saya pemberani juga. Kadang banyak gangguan-gangguan pas nulis horor itu sebenarnya. Gangguan gila iya. nih. Gangguan apa nih, Bang? Sebenarnya seru-seru merinding gimana gitu. Jadi kan nulis horor atau kita ngonten horor itu pasti kita berhadapan dengan hal-hal gaib kan. Iya. Dan semua orang pasti percaya yang ada yang namanya gaib. Tapi sebagian juga ada yang nggak percaya. Tapi gue yakin lah, gue diri sendiri tuh percaya hal gaib itu ada gitu. Dan memang sepanjang gue nulis horor itu banyak sekali gangguan-gangguan gaib, kayak ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Bukan pintu, tapi jendela. 3 kali gini gitu kan. Itu ini real, Bang. Real. Ini real banget. Pas ngonten, mohon maaf ya, gue merinding nih ya. Pas ngonten Nyi Roro Kidul. Iya. Lu ada yang ngetuk-ngetuk. Sekarang aja gue merinding nih. Ada yang ngetuk-ngetuk, Ada yang ngetuk-ngetuk dan itu kapok ya. Itu perjalanannya kayak gitu. Awalnya tuh kan nulis, udah gitu. Kayaknya nih banyak ternyata orang-orang nih, Bang ya, yang nggak mau, artinya mereka ingin mendengarkan. Lebih mendengarkan itu kan lebih real. Yeah. Ada sebagian orang yang hobi membaca, tapi ada sebagian orang yang hobi mendengarkan. Yeah. Nah, gue selain ingin memfasilitasi orang-orang yang hobi mendengar, hobi membaca, gue juga pengen memfasilitasi orang-orang yang pengen ngedenger. Yeah. Akhirnya gue buatlah channel. Awalnya Mbah Ngesot. Dari Mbah Ngesot gue ganti ke Rory Bercerita. Oh, sebelum Sarang Demit itu ada dua. Ada dua pergantian nama tuh. Awalnya lu bikin Mbah Ngesot. Sesuai akun gue yang ada di salah satu media. Gue nggak ucapin medianya karena tidak disponsori. Lu juga emang penulis di salah satu media dulu? Ya, di salah satu media, dan itu media nasional. Nulis horor. Udah gitu kita langsung ke YouTube, digantilah dari Mbah Ngesot ke Rory Bercerita. Udah gitu langsung ke Sarang Demit. Gitu, Bang. Nah, setelah itu ternyata antusias masyarakat, artinya masyarakat YouTube lah ya. Iya, lu kayak RT aja, Bang. Masyarakat YouTube itu ternyata mereka antusias mendengarkan cerita-cerita gue, alhamdulillah ya. Dari pertama cerita horor urban langsung ke Pocong Dulu, gitu sih awalnya. Jadi untuk menjadi Sarang Demit lu dua pergantian nama. Iya. Nama ya. Pergantian nama. Pertama Mbah Ngesot dan lu bikin tentang horor itu apa? Kenapa lu bisa memilih konten horor, Bang? Karena dulu gue dibayar. Ujung-ujungnya kan dibayar, bener ya, gak? Dibayar sama media. Iya. Dipintanya horor. Oke, gue sanggupi kan. Gue sanggupi, gue nulis horor. Sebenarnya gue tuh dulunya nulis sastra. Gue udah ngeluarin buku. Lu penulis sastra? Iya. Nah, nulis. Kemudian lu juga di salah satu kontraknya harus nulis horor. Oke, nah, ternyata sekarang lu mulai asik terjerumus di horor itu. Walaupun banyak gangguan-gangguan yang memang
buat merinding Nah, gitu. untuk serial Pocong Duloh nih, gua lihat kan di Iya, banyak beberapa yang komen sih. konten lu juga memang Pocong Duloh ini banyak banget ya, part 1, 2, 3 dan banyak tuhnya. Iya. Itu kisah itu nyata menurut lu atau gimana? Wah, itu sebenarnya panjang sih perjalanannya ya. Lu bisa bongkar nggak di channel YouTube gua yang Waduh. pertama nih bang? Hah? Bisa nggak tuh? Ya, Nah, bisa. tapi bakal ada lanjutannya nggak? Nah, ini gue jawab satu persatu ya. Oke deh, oke dari deh, dari oke kenapa cerita Duloh itu ada. Gue bongkar nih di channel ini nih. Banyak pertanyaan yang nggak gue jawab sebenarnya. Karena kan gue tuh pengennya nanti ada part-part, tapi gue jawab di sini ada nggak apa-apa. Lu jangan bongkar semua bang. Nggak, Ada tuh. nggak. Itu bakal ada lagi sebenarnya. Jadi Duloh itu sebenarnya dari cerita nenek saya. Oh, ini cerita. Iya. Cerita Jadi nenek lu. Based on true story gitu. Lu bagi hasil bang sama nenek. Iya, nenek itu dia pernah cerita sama gua. Katanya, gua kan bingung nih nyari ide nih, apa nih nulis, Nek, kira-kira apa ya yang menarik? Kata nenek, dulu sih ada yang namanya bukan Duloh ya, mohon Iya. maaf. Gua nggak sebutin nama pocong aslinya, Oh, ada iya. nama aslinya. Cuman gua pakai nama Duloh karena gua pengen menyamarkan, karena itu ngeri banget. Iya. Ngeri banget. Nah, si Duloh ini dia punya ilmu Pancasona. Dia punya ilmu Pancasona. Bang, tar dulu bang, gua merinding nih bang. Serius nih. Dia Ini lu cerita nenek lu kan? Iya, cerita dulu nenek. cerita nenek lu yang memang dulu nyata menurut nenek lu iya. dan diceritain lu. Yang ceritakan dan ada pengembangan cerita Ada di situ. pengembangan cerita, Mm. oke. Jadi Dia punya Pancasona nih. ada ini dia punya Pancasona. Dia sakitnya sebenarnya ya, realnya itu. Dia yang punya ilmu Pancasona itu pas meninggal tiba-tiba dia ada di sawah. Dia berkali-kali nggak bisa mati. Ini matinya itu kenapa tuh? Dia pertama sakit awalnya. Kalau cerita realnya sih. Bukan berantem atau dibunuh orang. Ya, enggak sih itu sama pengembangan. Oh, iya. Satu ya. Realnya itu dia sakit dan bertahun-tahun nggak, mohon maaf, meninggal ya. Sekarang gue ngeri sih bang jam 1 ini. Dia nggak meninggal. Anjir nih, serius nih, yang di rumah nih lu kalau lihat jam, sekarang di sini jam 1 dini hari, Iya. kita ngomongin horor Iya. yang memang dulu cerita nenek lu langsung garap juga. Iya. Nah, Dan sekarang gilanya diterima oleh para penonton lu Iya. ya. Gue bilangnya sih sebenarnya itu based on true story dan ada pengembangan cerita supaya lebih menarik lah ya. Gitu. Dan tentunya di part-part selanjutnya terus dikembangkan sampai sekitar part 30-an apa ya. Ini sekarang udah sampai part berapa, Bang? 36 apa 40 ya? Oh. Lupa sih sebenarnya gue yang nulis juga gitu. Karena gue stop dulu. Kenapa gue stop? Karena gue pengen ada konten-konten yang lain yang masuk ke channel gitu. Seperti kan ada serial Julio Lahoy. Nah, kita kembali dulu nih ke Duloh. Iya, dulu. Kita fokus dulu ya. Tiba-tiba tuh yang udah meninggal kan dia sakit bertahun-tahun sebenarnya. Iya. Si Duloh itu gitu. Namanya bukan Duloh ya aslinya. Cuma gue nggak sebutin. Sakit bertahun-tahun dan dia pas meninggal dikubur. Ya jelas ya dikubur. Dikubur. Udah gitu tiba-tiba dia ada di pesawahan bawa-bawa kain kafan, Bang. Jalan. Kata nenek. Itu real itu dulu. Kata nenek sih real. Gua udah ngebayang gimana Dia telanjang badan bawa-bawa kain kafan. sendiri, Bang. Sendiri pas dikepung sama warga hilang. Tahu-tahu ada di kampung lain. Nanti di kampung lain tuh kayak dia ya yang namanya ilmu Pancasona katanya sih dia menjalani kehidupan di berbagai tempat dan meninggal berkali-kali, nggak bisa. Jadi dia kayak ada proses untuk Iya. matinya tuh dia lama gitu ya. Sebenarnya kan kalau dari syariat agama ya, Bang ya. Dari syariat agama itu kan ajal udah ditentukan. Kita kalau udah mati kan. Ya. Artinya no way to be back ke dunia ini kan. Ya. Jadi nggak ada jalan untuk kembali lagi. Menurut hemat gue gitu, yang punya ilmu Pancasona ini sebenarnya ajalnya belum datang. Contoh, Ya. si A punya ilmu Pancasona, dia meninggalnya umur 70 tahun. Berhubung dia punya ajian itu, maka di umur 50 tahun dia diculik sama
makhluk gaib dan dianggap meninggal sama yang ada di dunia ini. Sama keluarganya. Sama keluarganya dan sanaknya. Sebenarnya dia belum meninggal di umur 50 itu, dia masih punya 20 tahun lagi untuk hidup. Oh, gua nggak paham tuh tentang Pancasona. Menurut gua ya Pancasona Oke, itu kayak gitu. Karena kan sepengetahuan dari cerita-cerita mungkin lo juga kan. karena kalau kita gabungkan dengan takdir kan Ya. nggak mungkin hal itu. Nggak bisa. Tapi kalau kita gabungkan dengan campur tangan gaib bisa aja, Bang. Ada ya. Jadi ketika dia ajalnya umur 80, nah umur 50 itu dia udah ditarik sama makhluk gaib dan dianggap meninggal. Ternyata ada lagi di tempat lain. Ada lagi di tempat lain. 30 misalkan ini masih ada lanjutan kan ke depannya? Ada. Dulu Ada. itu masih ada lanjutannya. Masih ada lanjutan. Tapi Wah, sequel ya. Ini para pencinta Pocong Dulong, Sarang Demit, tunggu nih. Bang Ya. Hori bakal ada lanjutan Ya, lagi nih. bakal ada lanjutannya Ya. lagi tuh Pocong dulu. Ada sequelnya sebenarnya gitu. Dan itu gue kembangkan, nah uniknya ketika gue kembangkan ternyata gue bisa menggabungkan nih kayak apa namanya, kalau Marvel itu apa Kayak sih, gue lupa nama filmnya. apa? Yan nama filmnya Yan? Yang Marvel. Spider-Man. Bukan. Apa? Avenger. Nah Avenger, ini Avengernya setan gitu. Ada di situ ada pocong nanti kan. Itu pas dikembangkan Bang, ada genderuwo masuk, Iya. pocong, udah gitu yang dari Kalau bawah itu Avenger para pahlawan, Bang. Iya iya Ini lu Avenger. kumpulin para horor, gedung horor yang memang notabene di Indonesia gila nih. Dan Kayak genderuwo, maaf nih, Iya, maaf. genderuwo gitu kan. Terus leak Bali. Iya. Tapi menariknya gue bisa menggali legend-legend yang ada di Indonesia, kayak siapa itu Calon Arang. Calon Arang kan dia penyihir terkuat ya kan. Dan di serial Pocong Dulo itu Calon Arang adalah ras terkuat untuk melawan Pocong Dulo. Ini eksklusif nih. Gitu. Di channel yang pertama Ghosting ini kita bahas dengan seseorang yang Bang Rory yang mau membahas tentang Sarang Demit punya dia nih. Gila, gua bener-bener terima kasih nih Bang. Iya. Tapi terus Bang, ini masih lanjut kita Bang nih ya. Nah. Ya. Coba Siap. gua ada nggak, sorry nih, kita ngelantur ke tema bukan maksudnya gue pengen tahu ada nggak sih yang emang produser-produser yang coba ke lu Bang, Iya. yang emang kayaknya ini serial Pocong Dulu bagus nih. Iya. Dimana lagi pandemi kayak gini kan orang-orang kayaknya pada di rumah nih Bang. Kadang-kadang di Indonesia itu menurut gue itu horor-horor itu gila lumayan gitu Iya, kan. bener. Beberapa film-film horor itu terkadang menjadi on trending di kita nih di Iya. Indonesia. Ada nggak sih? tentu ada. Ya, gua Marian nih ya. Rian yang kameramen nih sekarang. Oke, hello Rian. Ya, gue Marian tuh sebenarnya kemarin tuh udah ke Jakarta, ada yang kontrak untuk ada yang mengkontrak Pocong Dulu ini untuk jadikan serial film. Tapi ternyata karena terhalang pandemi dan terhalang pendanaan, segala macam lah teknisnya sampai sekarang belum terrealisasi. Tapi kontraknya masih terus berjalan. Itu untuk Pocong Dulu. Terus untuk serial Julio Lahoy juga ada salah satu PH besar yang Juru Lahoy. Ya, Julio Lahoy itu yang tawuran. bandar. Yang tawuran. Bukan ya? Bukan yang tawuran. Oh, yang tawuran ya. Nah, itu juga sempat di Yang anaknya mati, yang anaknya dia marah. Itu bukan? ibunya. Oh, ibunya marah. Ibunya mati. Yang anaknya culik ya? Ya, anaknya diculik. Anaknya culik. Nah, itu Julio Lahoy. Nah, ya itu sih. Udah sejauh ini baru 2 tapi belum satu pun terrealisasi. Ya semoga lah ya cepet. Emang Semoga, gue juga ya. gila keren banget kalau misalnya kita nonton Pocong Dulu versi Bang Rory ada di bioskop. Gua kayaknya harus nonton. Nah, Pasti gokil. gua akan nonton Bang. Harus. Nah, tentunya gua juga tadi lu bahas tentang pada saat lu nulis di Nyiroro ya. Wah, Sorry nih, Nyiroro Kidul ya. Lu ada yang ngetuk-ngetuk. Nyiroro Kidul. Iya ada. Itu 3 kali sih. Sebenarnya Lu sendirian Bang. Jam berapa? Seben- Itu mungkin anak kecil atau bokap itu lu atau siapa? sebenarnya kayak gitu sih. Kata bapak kayaknya itu kayak apa? Hewan bangbung lah apa sih Oh, kalau gitu. di sini. Hewan. Tapi ngeri sedap sih. Gua ngerasa Jam berapa tuh Bang waktu nulis Jam itu? 1. Jam 1 malam. Kayak gini nih. Gue setiap konten tuh kalau voice over jam 1 karena kan enak hening gitu. Hening ya. Dan Dan memang Feel-nya itu kerasa gitu kan. kena ya. Hmm, Gila. feel-nya. Makanya pantas nih gua undang jam 8 sore nih lu nggak mau nih. Pengen Dan gue di sini dari jam berapa? Jadi sore kan main sekalian gitu. Tapi lu pengen di jam-jam ini ya. Iya, jam- Memang emang ya Auranya. beda ya, energinya juga beda. Pokoknya gitu Bang, Pocong Dulu bakal dilanjut.
Pocong Tenang aja, kita akan lanjut Pocong dulu, tapi bakal ada juga serial-serial menariknya di Sarang Demit. Oke. Gitu. Dan Gua dan tunggu tuh bang, gua tunggu. dan tahun ini insya Allah bakal ada program-program baru juga, kayak kita bakal ngundang bintang tamu. Kita udah siapin satu bintang tamu yang spesial, dan insya Allah bakal ada short film horor ya. Gue Iya. pengen Lu- bikin film horor sebenarnya, pengen bikin Lu short juga pengen garap itu kan, pengen garap itu. short film. Wah tentunya nih para pencinta Sarang Demit, ini yang ditunggu-tunggu bang. Ya, Salah satunya orang-orang juga, lu pernah nggak munculin muka lu di selama ini kan? Pernah. Selama ini kan hanya voice, ya pernah muncul, cuman kayak nggak nyaman aja gitu. kan muka lu horor. Bang. Kurang nyaman, kayaknya lebih Sorry, asik. Bang. Kayaknya lebih asik mereka lebih teman-teman di subscriber atau viewers Sarang Demit itu, mereka membayangkan dengan ada ilustrasinya, itu lebih asik aja. Lebih asik ya. Ya, Kayak gitu sih, Bang. Tadi bang, gue masih menarik nih bang, banyak yang gue pengen Apa nih? kupas dari lu. Soal tadi lu nulis nih bener-bener itu jam 1 malam lu ada yang ngetuk-ngetuk pada saat Udah nulis sih voice Apa? over, Oh, itu voice ketuk over. 3 kali. Ketuk Gini 3 nih. kali. Nah, gue nggak tahu tuh siapa gitu. Terus gue keluar kan nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Terus kata papa, besoknya kan bilang, Pak ada yang ngetuk-ngetuk. Ah paling juga belalang atau apa gitu. Selain itu ada lagi nggak? Pernah Apa yang, sekali terakhir. apa yang lu pernah pada saat lu itu benar-benar gue ngerasain banget. Kalau yang ngetuk-ngetuk sih merinding, Ya. tapi nggak semerinding pas sebelum itu. Ada sebelum itu gue ngonten yang namanya Di kalau serial apa tuh? cek Pocong di dulu? bukan, itu sebelum Pocong dulu. Itu ada namanya sebelum itu ada konten ini loh. Keranda, pedagang keranda, dan itu Iya. kisah nyata loh. Itu Kisah nyata? real kisah nyata di kampung gua, di kampung lagi nih. Di Gila. kampung gua ada pedagang keranda, Hah? ada pesanan, Bang. Ya? Dia mesen keranda. Tapi pas dia ngedatengin kampungnya nyasar. Oh, Disasarin sama hal-hal yang gaib itu. nggak pernah datang ke tujuannya. Nggak pernah datang, kayak mondar-mandir di situ aja gitu. Itu merinding. Dan itu gua masih on face, Heeh. dan itu kayak setup studionya tuh di dapur kan. Bayangin apa coba yang gua rasain. Yang gua rasain itu pas gua cerita Tentang keranda tentang ini. keranda itu, Bang. Gua serasa ada yang nonton di depan. Serius lu bang? Beneran, demi Allah gua ngerasa itu ya. Gua ngerasa ada yang ngeliatin aja gitu. Beda lu misalkan ya, lu misalkan Bang ngomong sendiri lah misalkan, atau latihan, atau misalkan baca naskah. Tapi kalau kita baca naskah biasa aja kan nggak ada yang ngerasa ngeliatin kan. Iya. Beda kan? Beda, Kalau misalnya gue beda, baca beda. masa lu liatin gue nih, nah gue ngerasa ada yang ngeliatin. Grogi lah. Walaupun nggak ada di situ, tapi gue ngerasa banyak orang yang ngeliatin. Tapi dan perasaan gue tuh anak-anak kecil yang liatin gitu. Oh gitu. Gue langsung tutup laptop, tutup studio, tidur. Gue nggak lanjutin karena bener-bener merinding. Wah gila sih itu. Dan besoknya gue langsung Gila nih. ibu itu udah bilang kalau misalkan konten jangan malam-malam, takutnya ada gangguan-gangguan. Tapi gue tuh bandel kayak kalau siang tuh nggak Ya, menantang gitu. memang butuh tantangan itu juga kan. Nggak menantang gitu, gitu Bang. Gila. Ya, gitu sih untuk. Tapi Yan, kita lanjut ya soal horor ya, ghosting harus lanjut nih. Harus ada part-part selanjutnya. Ya kalian tonton lah Ya, ghosting. gila nih, kita ini juga energi udah nggak enak nih, gitu kan. Tapi kita harus semangat. Di lanjut. ghosting ini sebenarnya teman-teman bisa main lah ke YouTube-nya ghosting karena bakal ada acara-acara seru ya Bang Ya, iya. insyaallah. Untuk Gitu. ghosting sih, gue pengennya yang youtuber yang ngulik-ngulik horor, gue Iya. undang. Kemudian juga Bagus ada itu. teman-teman yang punya cerita tentang horor, ya bisa kita undang ke sini. Ataupun memang subscriber lu bang yang pengen datang ke ghosting bisa. Lu, Ya. dia cerita tentang horor yang apa yang dia alami. Iya. Gitu aja bang. Gitu sih. Gimana? Cerita-cerita yang lain Julio Laho juga bakal terus berlanjut. Ninja Banyuwangi. Sekarang sih gue sih lagi fokus ke horor bercampur dengan sejarah. Gue lagi bereksperimen Jadi nih. dua ya. Gue lagi bereksperimen. Tapi tetap nggak lepas daripada horor. Tentunya Horor. kan horor nggak mesti yang Iya, setan-setan. horor itu Bahkan- kan tragedi, Iya. thriller segala macem lah yang berdarah-darah itu kan udah termasuk horor. Iya. Gitu sih. Oke, good luck bang. Thank you. Ya thank you banget nih, lu udah hadir di sini. Gue seneng banget sih Gua datang sini. support lu, pokok gua nonton lah karya-karya lu, gua gila keren banget. Ya doain juga ghosting. Lu juga harus semangat berkarya. Guys. Oke, siap, thank you. Oke, Wah, gitu itu aja, para pencinta Bang Rory ya, para fansnya, lu udah dengerin
Pocong dulu bakal ada part-part selanjutnya. Iya. Tentunya juga lu juga harus dukung channel YouTube Ghosting ini bersama gue Bang Andika dan Rory. Rory. Terima kasih Ghosting.